Kalau untuk makan bergizi gratis ini sebenarnya tujuan utama dari pemerintah itu apa? Selain kemudian memberikan asupan nutrisi. Upaya pemerintah ini harus berkelanjutan. Tidak terhenti pada satu titik. Saya yakin Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ini sudah berupaya optimal. Bagaimana program makan bergizi gratis ini salah satunya nanti akan mengurai dan mengurangi problem stunting yang ada di Indonesia. Bahwa dengan program makan bergizi gratis ini secara langsung, secara langsung ini menciptakan peluang usaha, peluang kerja bagi masyarakat yang ada di sekitaran dapur. Menurut saya pribadi pasti akan berkelanjutan minimal, seminim-minimnya sampai masa jabatan beliau berakhir di tahun 2029. Dan saya yakin juga pemerintah pusat juga sudah breakdown ke pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota untuk kolaborasi, untuk sinergi. Bagaimana program MBG ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB TV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Hari ini saya Sindiasa bersama dengan Anda. Kalau kita ngobrolin dalam artian konsep podcast ini menarik karena apa? Anda akan bisa melihat dan juga bisa mendengar artinya penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Hari ini berkaitan tentang program makan siang bergizi gratis. Ini memiliki manfaat tentunya untuk mengatasi stunting di Indonesia. Kalau dilihat dari data dari UNICEF dan WHO di tahun 2023, walaupun ini tahun 2025 artinya sedikit bergeser, melalui global mandiri sesuai data yang ada, untuk Indonesia ini menepati peringkat ke-27 dari 154 negara. Artinya di sini kondisi Indonesia sangat miris sekali. Berarti asupan yang kemudian masuk ke dalam anak-anak bangsa, generasi penerus ini sangat miris sekali. Dan kita akan angkat di sini dalam konteks podcast yaitu perbaikan status gizi, meningkatkan pengetahuan gizi dan motivasi belajar melalui program makan bergizi gratis. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi D. Komisi D ini memang untuk fokusnya ada di bidang infrastruktur atau pembangunan, tetapi ada hal-hal yang lain terkait tentang sosial yang kemudian juga bagian dari tugas beliau. Dan bagaimanakah kemudian beliau menanggapi terkait tentang perbaikan status gizi yang mana ini kalau cakupannya mengenai Indonesia sangat luas. Karena beliau ini ada di untuk daerah pemilihannya itu ada di Jatim 8 meliputi kabupaten dan juga kota Kediri. Kita akan tanya kepada beliau seperti apa kondisi yang saat ini terjadi di lapangan, apakah sudah sesuai dengan wacana atau bahkan berbanding terbalik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kenalin, ya alhamdulillah sehat. Bapak Husnul Arif SOS ini kalau lebih akrab disapa di udara, di darat, di laut. Ini nama akrabnya itu Mas Pipin gitu ya. Iya. Jadi biasanya Husnul Arif garis miring Mas Pipin. Itu kayak lebih enak kalau saya manggil Mas Pipin gitu. Ya. Karena sudah sering ngobrol jadi kayaknya nih lidah nih kalau sudah bilang Mas Pipin udah enak gitu. Iya. Siap. Mas Pipin sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Siti juga sehat ya. Untuk alhamdulillah saya sehat. Hari ini bisa podcast berarti sehat ini. Kalau kegiatan untuk keseharian selain anggota dewan ini apa ini? Biar di luar konteks sih. Kegiatan sehari-hari di luar kedewanan masih berkutat sebagai entrepreneur. Iya. Kemudian menjadi bagian dari Media Nusantara Network, radio. Kemudian juga ada bagian dari portal media online Metara News. Lengkap banget ya. Iya. Artinya kalau sekarang duduk di kursi dewan, berarti sebelumnya sudah artinya sudah terjun secara sebenarnya kan untuk dewan ini kan juga dekat dengan yang namanya media kan. Betul Pak. Sebelumnya sudah memulai dari media kemudian sekarang jadi dewan, mereka udah nyambung ini. Ya Mas Pipin, hari ini perbaikan status gizi, peningkatan pengetahuan gizi dan juga motivasi belajar melalui program makan bergizi gratis. Dan ini merupakan program dari
pemerintah Pemerintah ya, pusat, Pak Prabowo. ya, Pak Presiden. Dan kemudian ini sudah berjalan dan ke daerah-daerah, tetapi secara dilihat dari data memang kalau memang datanya memang terlihat semua sudah terlaksana, tetapi belum semuanya kemudian merata. Iya, iya, iya. Ngobrol saja mengenai Jawa Timur, kalau berita-berita yang muncul kemarin tidak semuanya kemudian menerima gitu kan, hanya beberapa saja. Nah ini sebenarnya berkaitan tentang peningkatan status gizi ini seperti apa sih kalau dari Pak Dewan sendiri? Iya, bagi kami kita bicara program makan siang bergizi gratis atau lebih familiar kita sebut makan MBG ya, makan bergizi gratis, yang kemudian disiapkan oleh SPBG di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten maupun kota. Ini adalah sebuah program dari Pak Prabowo dan dampak elektoralnya dirasakan tuh banyak, Mbak. Dampaknya sangat banyak lagi. Nanti kita coba mengurai dalam artian lebih ke arah manfaatnya aja ya. Tidak bicara secara teknis bagaimana membuat SPBG, bicara secara teknis kemudian regulasi pembuatan menjadi mitra dan seterusnya. Tapi saya lebih menyoroti terkait dengan apa sih manfaatnya dengan hadirnya program makan bergizi gratis ini secara umum di wilayah kita khususnya. Dan secara umum juga bagi seluruh penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Nah, bahwa kita ketahui bersama memang sampai hari ini belum bisa mengcover 100% targetnya pemerintah pusat. Saya belum update hari ini sampai berapa. Cuman kalau kita mengacu di Kabupaten dan Kota Kediri di Dapil 8 Provinsi Jawa Timur ini, di kabupaten masih terhitung belasan dapur atau SPBG yang ada di Kabupaten Kediri. Demikian juga yang di kota juga belum terlalu banyak. Kalau untuk makan bergizi gratis ini sebenarnya tujuan utama dari pemerintah itu apa? Selain kemudian memberikan asupan nutrisi, nanti berpengaruh terhadap kecerdasan, kesehatan, kemudian juga sebagai generasi yang sudah siapkan gitu kan, estafet dari yang sebelumnya. Tadi di awal sudah disampaikan Mbak Cindy ya bahwa upaya pemerintah salah satunya adalah menekan angka stunting. Ini kita bicara kesehatan. Menekan angka stunting, tadi di awal Mbak Cindy sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini berada di peringkat 27 tertinggi dari 154 negara. Nah, upaya pemerintah memang sudah banyak sekali. Sudah nggak hanya tahun ini, nggak hanya tahun kemarin, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Tapi dengan populasi penduduk yang begitu besar, dengan segala keanekaragaman dan dinamikanya masyarakat di Indonesia, upaya pemerintah ini harus berkelanjutan, tidak terhenti pada satu titik. Saya yakin Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ini sudah berupaya optimal melakukan sosialisasi, memastikan gizi, tapi faktualnya bahwa angka stunting kita masih di atas 14%. Meskipun tahun 2024 kemarin targetnya sudah di angka 14% untuk capaian 2024 kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini tentunya memerlukan sebuah perencanaan yang bagus, memerlukan sebuah upaya-upaya. Di antaranya adalah bagaimana program makan bergizi gratis ini salah satunya nanti akan mengurai dan mengurangi problem stunting yang ada di Indonesia. Gitu Mbak Cindy. Khususnya ya. Itu kaitannya dengan gizi. Lantas kaitannya dengan pengetahuan gizi bagaimana? Anak-anak kita nanti akan terbiasa bahwa sekarang dulu kita kan terbiasa menyebut 4 sehat 5 sempurna ya. Itu tahun berapa ini? Sekarang kita bahasanya itu berubah menjadi makan yang bergizi yang berimbang. Artinya menu apa saja sih yang perlu disajikan untuk makan anak-anak kita supaya nanti nutrisi ini betul-betul bisa terpenuhi sehingga tidak hanya bicara kemampuan secara fisik yang akan bertumbuh, tapi juga termasuk psikologis, termasuk pola pikir, termasuk kecerdasan intelektual ini juga akan terus bertumbuh ketika gizi ini yang diasup adalah berimbang. Gizi yang dibutuhkan menjadi sebuah gizi yang cukup. Nah, ini salah satu upayanya Pak Presiden, Pak Prabowo, bagaimana program MBG ini juga nanti dampaknya juga ke arah sana. Tidak hanya bicara stunting, tapi juga bicara terkait dengan kesehatan fisik dan mental anak-anak kita. Gitu Mbak Cindy.
Kalau untuk Komisi D sendiri ini, ya. Mas Pipin, apakah sejauh ini artinya pengawalan dari MBG ini khususnya untuk di wilayah Jatim 8 ini artinya sudah maksimal? Kalau bicara program ini kan memang program nasional, Mbak, PGN gitu kan. Artinya bukan ranahnya menjadi tugas salah satu dari mitra kerja Komisi D, apalagi Komisi D yang Komisi Pembangunan ya. Dan juga bukan menjadi bagian tanggung jawab salah satu OPD yang ada di provinsi. Ini memang program dari pemerintah pusat. Artinya program makan bergizi gratis ini sesuai dengan PP nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional PGN. Jadi artinya sudah ada nomenklaturnya, ada payung hukumnya yang kemudian regulasi ini dijalankan atau berjalan sebagaimana mestinya sudah ada yang ngatur. Keterlibatannya pemerintah pusat, keterlibatan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah nanti dari sisi mana itu sudah diatur, ada tata kelola dan tata laksananya mulai dari PP nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dan ada lagi Mbak Cindy kalau kita bicara payung hukum itu terkait dengan yang bisa dijadikan panduan, dibanding panduan coba ada banyak sekali nomenklatur atau dasar hukum yang bisa kita petik gitu ya, kita jadikan acuan. Sebenarnya Mbak Cindy terkait dengan atau coba kita nanti sambil jalan Mbak Cindy, coba nanti kita cek satu persatu. Iya. Dasar hukumnya yang kemudian betul. Ya ini ketemu Mbak. Selain PP nomor 83 tahun 2024, kita bicara dasar hukum terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis. Ini ada yang namanya aturan petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program MBG. Ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ada PP nomor 17 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Kemudian ada Permen Keuangan nomor 168 PMK-PMK.05 2015 dan seterusnya. Ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah. Ada peraturan Badan Gizi nomor 1 tahun 2024. Ada keputusan Kepala Badan Gizi nomor 13 tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pembinaan Gizi dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar hukum yang kemudian dijadikan acuan ketika program MBG ini berjalan di daerah. Gitu Mbak Cindy. Artinya ada payung hukum, artinya ada dasar begitu ya, dan tidak berjalan kemudian sesuai dengan arahan. Selain juga program dari pusat atau dari pemerintah, ternyata juga kita harus mengetahui ada payung hukum sehingga berjalan itu ada arahnya begitu. Ya, kembali lagi berkaitan tentang MBG tadi. Iya. Sasarannya sebenarnya itu lebih fokus kemana sih? Apakah kemudian hanya anak-anak yang sekolah atau seperti apa? Iya. Soalnya kan ada daerah tertinggal yang mereka kemudian tidak terjangkau, itu jadi PR sendiri. Iya, di pasal 5 Mbak Cindy di PP 83 tahun 2024 tadi sudah dijelaskan di ayat 1 bahwa sasaran pembinaan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 ini fokusnya kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Jadi all in. Oke. Ya hanya sekolah negeri aja. Tidak. Yang swasta juga masuk ya. Kejuruan, pondok pesantren, keagamaan ini semuanya dapat. Semuanya dapat Mbak Cindy. Kemudian yang berikutnya siapa lagi? Anak usia di bawah 5 tahun, balita. Iya. Ini juga menjadi bagian dari yang MBG tadi. Perlu dipenuhi gizinya. Kemudian yang ketiga ibu hamil dan keempat adalah ibu menyusui. Itu semua menjadi sasaran dari target program pemenuhan makan bergizi gratis ini, Mbak Cindy. Jadi artinya lebih pada manfaatnya mulai dari masih dalam kandungan, kemudian untuk anak-anak
SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi juga dapat ya? Betul, Ini Mas Pipin ya? betul Mbak Cindy. Jadi kalau kita bicara stunting ya salah satunya dimulai dari ketika ibu ini hamil gitu kan. Bahkan bicara perencanaan hamil pun harus juga gitu Mbak Cindy. Iya. Ya. Kalau kita melihat pada negara-negara maju seperti yang ada di Amerika ini pasti Indonesia itu kalau misalnya dalam data itu mungkin tertinggal sangat jauh sekali karena tadi ada di urutan ke-27 dari 154 negara ya. Sangat tertinggal jauh. Artinya kalau kemudian MBG ini berjalan nanti sebenarnya untuk target kedepannya itu artinya selain kemudian menciptakan yang namanya generasi yang berkualitas baik dari segi kesehatan kemudian pendidikan itu ada target lain nggak Pak? Tentunya ada ya Mbak Cindy ya. Jadi secara kesehatan tadi sudah kita bahas. Kemudian kita bicara terkait dengan ekonomi lokal dan pertanian. Bahwa dengan program makan bergizi gratis ini secara langsung ini menciptakan peluang usaha, peluang kerja bagi masyarakat yang ada di sekitaran dapur. Karena diciptakan yang namanya dapur tadi ya. Ya. Kemudian bagaimana harga-harga yang ada, harga-harga panen yang kemudian dibutuhkan untuk pemenuhan dapur ini atau makan bergizi gratis ini juga akan stabil. Karena yang beli pasti sudah ada nih. Meskipun nanti di prakteknya, apalagi nanti prakteknya itu juga melibatkan BUMD, melibatkan Koperasi Merah Putih, melibatkan seluruh komponen yang ada di lokal. Jadi harga pasti akan stabil. Kemudian bicara pertanian lagi atau ekonomi lagi nanti pastinya akan mendorong pertanian lokal Mbak Cindy, memperkuat sistem pangan lokal dan meningkatkan perkembangan ekonomi lokal. Itu secara ekonomi. Yang tadi awal kita bicara adalah terkait dengan kesehatan. Kemudian kita juga bicara terkait dengan perlindungan sosial dan jaring pengaman. Bahwa mensubsidi rata-rata sekitar 10% dari pendapatan keluarga. Ya, pendapatan keluarga juga berkurang secara otomatis. Pengeluarannya berkurang kan, anaknya sudah makan. Sudah dipenuhi gitu kan. Kemudian menciptakan tabungan yang signifikan, harapannya nggak kemudian berkurang, kemudian ya sudah, tapi ini ditabung gitu Mbak Cindy, terus memutus rantai kemiskinan yang bisa terjadi di antar generasi. Itu terkait dengan perlindungan sosial dan jaring pengaman. Kemudian kita bicara pendidikan Mbak Cindy dan pembelajaran. Sangat memungkinkan sekali anak untuk lebih fokus belajar. Ketika kemudian nutrisinya dipenuhi ya Pak ya? Betul. Terus gak jajan menela misalkan. Dan jajan ini kan kalau kita lihat anak-anak sekarang jajannya kan kekinian juga tidak bagus, belum tentu bagus ya. Yang fast food itu memang bagus secara artinya enak ya secara lidah ya, tapi secara kesehatan jangka panjang betul gak good banget ya Pak. Ya. Kemudian masih lagi di pendidikan nanti memastikan tingkat kehadiran siswa anak didik ini lebih sering masuk. Ketika kemudian nanti dapat makan siapa sih, namanya besok apa ya? Minimal itu ya. Ini kemudian di sisi lain secara pendidikan tentunya meningkatkan tingkat retensi sama meningkatkan kemampuan kognitif bagi siswa. Itu dari segi pendidikan. Kalau dari sisi kesehatan atau gizi tadi sudah kita bahas. Paling enggak minimal 4 itu kemudian bisa menjadi outcome dari program makan bergizi gratis. Kalau ini sudah berjalan, ini kira-kira artinya targetnya apakah kemudian sampai selesai masa jabatan dari pemerintah atau gimana nih Pak? Atau masih uji coba ini dulu, ya dulu 1 tahun, 2 tahun, nanti ada perubahan atau bagaimana? Ya, ini dari sudut pandang saya pribadi Mbak Cindy. Gitu. Ini ketika bicara kebijakan pemerintah ini kan pasti dinamis. Tapi bagi saya, sudut pandang mata saya selaku pribadi melihat bahwa ini adalah janji politik Pak Presiden. Bahwa program makan bergizi gratis ini menurut saya pribadi pasti akan berkelanjutan minimal, seminim-minimnya sampai masa jabatan beliau berakhir di tahun 2029. Itu minimal. Dan sampai berikutnya tentunya ada evaluasi. Seberapa manfaat, seberapa besar outcome program ini antara biaya yang dikeluarkan versus apa yang kemudian didapat. Kalau kita mengukur makan bergizi gratis ini tidak bisa diukur dalam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Per waktu begitu? Iya. Coba kita begini Pak. Idealnya berapa tahun nih Pak? Untuk melihat kemudian tingkat keberhasilan. Ya kalau tingkat keberhasilan ini nanti saya belum ada pendekatan secara pasti ya Pak. Berapa tahun untuk mengukur. Tapi saya mengadopt
Kita lihat Jepang ya Mbak ya. Iya. Jepang ini tinggi masyarakatnya tinggi rata-rata pada tahun 1945 ke bawah saat menjajah kita itu. Iya. Sebelum merdeka kita pernah dijajah Jepang. Tentara Jepang ini kan terkenal kerdil, Mbak. Kecil-kecil. Ya, itu kalau saya pernah baca di sebuah literatur, kalau nggak salah tingginya itu rata-rata adalah 158 waktu itu. Rata-rata penduduk Jepang. Iya. Kemudian itu tahun zaman dulu ya. Tahun old nih. Jadi baik. bahasa kita dulu kan ada tentara kancil ya, Jepang gitu kan, tentara kancil. Kalau kita sekarang melihat berapa sih tinggi rata-rata penduduk Jepang? Laki-laki itu kalau nggak salah 170,8 Mbak Cindy. 178. Kemudian yang perempuan kalau nggak salah 158. Kalau kita membandingkan 1945 ke bawah dengan sekarang 2045, memang sudah 70 sekian tahun ya. Iya. 80 apa 70 nih? Sekitar 80-an. HUT kita keberapa sih masa lupa? Nah, 1945 sekarang berarti 80 tahun. 80 tahun yang lalu. Ada kenaikan yang sangat signifikan dari fisik saja. Itu udah kelihatan jauh. 158 ke 170. Berarti jadi rata-rata ya? Iya. Lantas apa hubungannya dengan MBG? Lantas apa hubungannya dengan makan bergizi gratis? Ini Anda Mbak Cindy, bahwa di negara lain program makan bergizi gratis itu sudah berjalan. Di antaranya adalah Jepang. Jepang itu menyebutnya adalah program Kyushoku. Susah dibaca. Bahasanya di sana adalah makan siang sekolah ya, di mana semua siswa di sekolah baik dasar menengah ini menerima makanan bergizi setiap hari. Makan siang ini seringkali terdiri dari nasi, sayuran, daging, ikan, dan sup. Tujuannya sama, memberikan makanan yang sehat dan seimbang kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Nah, melalui program seperti ini akhirnya menciptakan generasi-generasi penerus kita ini menjadi generasi yang sehat. Sehat secara fisik, secara mental, secara intelektual juga bagus. Termasuk postur fisiknya tadi. Dan tidak hanya Jepang Mbak Cindy. Negaranya Amerika, Swedia, Australia, Brazil. Betul lah, Amerika juga melakukan hal yang sama program ini. Jadi kalau ada yang pesimis terkait dengan program ini, sia-sia program ini, kemudian buang-buang anggaran, enggak. Kita bicara jangka panjangnya besar untuk generasi kita. Terkait dengan perekonomian tadi juga besar, akan menumbuh kembangkan. Sektor perekonomian pertanian juga masuk kan, di situ ada bahan pokok yang kemudian akhirnya stabil harganya. Ya, betul Mbak Cindy. Kalau dari sudut pandang dari Mas Pipin ini terkait indikator keberhasilan dari MBG itu seperti apa? Ya, kalau bicara indikator bahwa program ini berhasil atau tidak, dikatakan berhasil, tentunya kita bicara ada input, ada output, ada outcome. Jadi kalau bicara outcome tadi sudah kita bahas. Kalau inputnya kan bahwa pemberian makanan bergizi ini sasarannya tepat. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan pasal 5 PP 83 tahun 2024 itu. Kemudian tidak hanya itu, tapi memberikan edukasi bahwa makan bergizi yang berimbang itu ini. Ini sudah diatur bahwa ada sayur, ada protein, asupan protein di situ, ada karbohidrat di situ. Ini yang kemudian harus dipenuhi oleh anak-anak kita, sehingga tanpa disadari bahwa pola makan yang berimbang ini akan terus berlanjut di rumah ketika makan pagi atau makan sore atau malam, itu juga sudah makan bergizi yang berimbang. Itu inputnya Mbak. Kalau outputnya bahwa makanan bergizi ini tersalurkan kepada anak-anak didik kita, bumil, kemudian balita tadi, ibu-ibu menyusui, ini betul-betul tepat sasaran. Termasuk edukasi yang kita sampaikan tadi terkait dengan makan bergizi yang berimbang itu juga nyampe ke mereka. Kalau outcome-nya tentunya tadi sudah kita bahas bahwa peningkatan status gizi kepada sasaran peserta didik baik peserta didik maupun non peserta didik ya, artinya siswa maupun non siswa tadi. Kemudian ada perubahan perilaku menuju pola
hidup, pola makan yang bergizi dan berimbang itu. Dan benefitnya tentunya terjaganya status gizi lah, terjaganya status gizi untuk penerima manfaat. Dalam Gitu. jangka panjang begitu. Betul, betul Pak Cindy. Dan ini perlu juga kemudian mengedukasi. Kalau tadi itu kan memang diberikan ke sekolah begitu ya, Iya, baik iya. formal maupun non formal. Kemudian di rumah ada tugas dari orang tua kemudian untuk melakukan pengawalan terhadap kemudian gizi yang diberikan kepada putra maupun juga putrinya. Ini bagaimana kemudian peran pemerintahnya Pak? Perlu mengedukasi atau seperti apa ini? Iya, kalau dari porsi yang diberikan dari SPPG ini kan ada kepala dapur atau SPPI. Itu porsi gizinya sayangnya sudah berimbang. Sudah berimbang. Nah, harapannya ini kemudian mereka yang kesehariannya melihat menu yang disajikan harus memenuhi unsur gizi untuk kebutuhan gizinya, ini kemudian terkomunikasi kepada keluarga. Bisa di copy paste di rumah. Iya, betul gitu Mbak Cindy. Iya. Artinya Mbak kemudian Cindy, saya minum dulu Mbak Cindy. boleh, baik, kita ngobrol bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan hari ini menarik sekali berkaitan tentang makan bergizi ya. Dan alhamdulillah kita hari ini minum bergizi dulu, makannya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini Mas Pipin, kalau makan bergizi ini sebenarnya kan masih ada anggaran yang kemudian disiapkan ya. Dari pemerintah sendiri, kalau data yang ada sebenarnya berapa sih anggaran yang disiapkan? Mungkin masalah perlu sedikit tahu lah, walaupun tidak kemudian secara detail lah. Sehingga karena biar tahu sebenarnya ini program yang memang seharusnya merata, tetapi kemudian ada beberapa yang belum tersentuh karena ada beberapa hal yang memang harus mereka penuhi. Katanya sama regulasi kan, gitu. Kalau untuk di wilayah ini Jatim 8 ini, Mas Pipin, bagaimana? Iya, tidak kemudian spesifik anggaran ini sekian ratus miliar, sekian puluh miliar, parsial kabupaten per kabupaten, kota per kota. Enggak Mbak, ini anggarannya APBN. Kalau tidak salah, pernah saya dengar itu untuk APBN 2025 ini pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 71 T. 71 T ini untuk se-Indonesia Mbak. Seluruh. Artinya kemudian nanti breakdown-nya itu berapa untuk kabupaten kota. Ya tadi yang saya sampaikan tidak spesifik, mungkin pastinya kan mempertimbangkan jumlah. Setiap daerah kan berbeda. Betul, setiap daerah ini berbeda. Kabupaten Kediri dengan populasi 1,6 juta jiwa yang menerima manfaat tadi mulai dari anak didik dasar menengah tadi berapa, kemudian bumil berapa, balita berapa, ibu menyusui berapa. Ya ini kan ada teman-teman dari PGN sudah punya data itu. Sudah ada data itu, dan selama SPPG itu kemudian dirasa cukup memenuhi, ya akan ketemu berapa sih sebenarnya yang ada di Jawa Timur, berapa sih yang ada di kabupaten dan kota Kediri dan seterusnya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Pipin terkait tentang manfaat ya, manfaatnya untuk siapa, kemudian sebenarnya sasaran utama untuk siapa, dan dalam pelaksanaan ini tentu ada yang namanya hambatan atau kesulitan yang kemudian dihadapi. Dari sebenarnya apa hambatan atau kesulitan dihadapi dalam pelaksanaan dari MBG ini sendiri? Apakah sama sekali tidak ada hambatan? Lancar-lancar saja? Kita nggak tahu kan? Iya. Kalau tempatnya bukan hambatan ya bagi saya, itu tantangan. Kebetulan di Dapil 8 Jawa Timur yang menjadi bagian dari Dapil 6 RI, ada kolega kami, ada saudara kami yang juga di Komisi 9. Komisi 9 ini adalah mitranya dari BGN, Mbak. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan program makan bergizi gratis ini kepada masyarakat. Dan alhamdulillah beberapa kali kesempatan saya juga turut serta diajak sama Pak Nur Hadi untuk bareng-bareng membersamai BGN dalam sosialisasi terkait makan bergizi gratis. Membersamai BGN bagaimana pentingnya program makan bergizi gratis ini untuk kita sukseskan dan dampak atau outcome yang nanti akan diterima oleh masyarakat penerima. Itu adalah tantangan dan insya Allah sudah terukur berapa kali harus melakukan sosialisasi. Kepada siapa sosialisasi ini diberikan. Dan saya yakin juga pemerintah pusat
juga sudah breakdown ke pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota untuk kolaborasi, untuk sinergi. Bagaimana program MPG ini bisa berjalan nyampe. sesuai dengan Betul. semestinya begitu. Iya, Mbak Cindy. Menarik kalau kita berbicara mengenai makan bergizi gratis dan ini tentunya akan berdampak secara artinya global begitu ya terhadap anak-anak. Karena kita kalau melihat kalau sebenarnya kalau Indonesia saat ini sebenarnya Mas Pipin kalau dilihat tingkat apa ya? Kalau tadi sudah ada data dari UNESCO ya, kita ada di 27. Kalau sebenarnya untuk di Indonesia sendiri sebenarnya ada di peringkat berapa sih Pak? Untuk stunting itu sendiri? Di dunia? Iya, di Indonesia. Sebenarnya untuk angkanya berapa? Maksudnya gimana? Di Jawa Timur? Di Jawa Timur, iya. di Jawa Timur. Saya nggak hafal Mbak ya, saya nggak hafal pastinya. Tapi kalau kita bicara di Kediri, insya Allah Kediri sudah single digit. Artinya sudah di bawah 14%. Iya. Ketika saya duduk di Kabupaten Kediri, kebetulan waktu itu saya di Komisi E, untuk stunting yang ada di Kabupaten Kediri sudah single digit sih Mbak. Sudah single digit. Tapi kalau di Jawa Timur, mohon maaf saya belum hafal apakah sudah paling, tapi saya yakin tidak jauh-jauh dari 14% gitu kan. Alim mengalami penurunan begitu ya? Ya, sudah aman itu. Harapannya begitu terus dan itu harus ditingkatkan Mbak. Iya gitu Mbak Sidi. Baik, untuk ini dari Mas Pipin sendiri apa sebenarnya harapan dari makan bergizi gratis ini? Kalau tadi sudah tahu untuk peruntukan untuk siapa, kemudian juga manfaatnya. Iya, harapan-harapan dengan makan bergizi gratis ini khususnya yang ada di Jawa Timur. Harapan saya tentunya secepatnya terdistribusi SPPG. Secepatnya berdiri SPPG, kemudian SPPG itu tentunya melalui proses yang tidak gampang Mbak, karena harus memiliki syarat tertentu. Dan secepatnya juga manfaat dari MPG ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Anak-anak kita sudah langsung bisa merasakan semakin cepat semakin baik. Sehingga pemenuhan gizi semakin baik, wawasan tentang gizi semakin baik, roda perekonomian, kemudian pertanian juga semakin bertumbuh dan baik. Kemudian menjadikan Jawa Timur benar-benar semakin maju Pak. Wah, ini harapannya dia. Dan kalau saat tadi yang disampaikan oleh Mas Pipin terkait tentang makan bergizi gratis, ini harapan kedepannya adalah segera kemudian tereksekusi dengan baik, kemudian juga manfaat juga masyarakat merasakan manfaatnya semakin cepat, ini semakin lebih bagus ini ya Pak. Iya, ini kita bicara gizi dan juga bicara pertumbuhan ekonomi ini Pak. Iya, baik. Ini menarik dan kita ada beberapa hal yang kemudian perlu kita tanyakan kepada ini Mas Pipin terkait tentang tadi, kalau tadi indikatornya tadi sudah ada. Nah, ini ada iya biar kita semakin mantap karena ada yang namanya best practice ya. Iya. Best practice itu menjadi satu parameter kita berada di posisi yang mana. Kalau kemudian negara-negara ini kemudian sudah melakukan lebih dulu dan kita baru melakukan sekarang, kadang ada pesimis ya dari masyarakat, ini jangan-jangan nanti nggak bisa jalan lebih panjang nih nanti programnya. Ini kalaupun toh nanti kemudian terputus di tengah jalan, bagaimana ini, Mas Pipin? Kita harus optimis Mbak. Iya. Ya ada program ini kemudian terputus di tengah jalan. Kita harus optimis dan dukung pemerintah supaya program ini tuntas. Kita kawal program-programnya Pak Presiden. Ini adalah program yang menurut saya sangat bagus. Maka kita kawal bersama-sama. Kita jangan sampai ada underestimate bahwa program ini putus di tengah jalan. Saya tetap optimis bahwa Pak Prabowo nanti pasti akan menjalankan program ini setidaknya dalam satu periode masa jabatannya beliau sebagai janji politiknya beliau. Dan saya juga berharap bahwa program ini nanti ketika dievaluasi memberikan outcome yang bagus sehingga siapapun nanti presiden berikutnya ini juga bisa meneruskan program makan bergizi gratis. Estafet ya, semoga saja. Tapi masyarakat di sini sudah terbiasa dengan makan bergizi gratis, tiba-tiba nanti diputuskan sayang. Jadi udah tinggi yang berikutnya kan nanti jadinya standar lagi nih. Ya, insya Allah tidak. Insya Allah saya optimis itu akan terus berjalan Mas. Baik, ada tambahan lagi terkait tentang perbaikan satu sisi ini, Mas Pipin? Saya pikir program makan bergizi gratis ini juga melibatkan partisipasi publik, Mbak. Selain tadi kita bicara sektor ekonomi maupun pertanian yang sudah pasti ada keterlibatan masyarakat di seputaran
SPBG khususnya dan secara umum di wilayah kabupaten kota, bahwa harapan ini kemudian bisa lebih bagus lagi. Kita bicara memastikan anak-anak kita juga nanti terus menjadi anak yang bertumbuh kembang dengan baik. Amin, amin. Gitu Mbak Cindy. Alhamdulillah, singkat pada jelas ya. Terima kasih ini Mas Pipin untuk kehadirannya dalam ABTV in Podcast. Semoga apa yang kemudian disampaikan oleh panjenengan ini memberikan satu gambaran kepada kemudian masyarakat bahwasanya mereka saat ini dalam posisi yang aman. Artinya makan bergizi gratis ini peruntukannya untuk masyarakat dan nanti outcome-nya tentunya akan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Begitu ya. Matur nuwun Mas Pipin, sehat. Sama-sama Mbak Sehat Cindy. selalu, selamat menjalankan tugas kembali. Iya, terima kasih Mbak Cindy sudah diundang podcast di ABTV. Kita nanti mungkin bisa ketemu lagi dengan materi-materi yang berbeda. Iya. Gitu kan? Kita berikan informasi yang baik kepada masyarakat, pemirsa ABTV maupun kalau bahasanya penikmat podcast di masyarakat lah ya. Iya. Yang ada di seputaran Jawa Timur Ini khususnya. semacam literasi secara visual. Siap. Terima kasih. Baik, saya Cindy Hasa mau ucap terima kasih untuk kehadiran Anda hari ini dalam ABTV in Podcast. Kita akan bertemu kembali dalam program yang tentunya lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.